Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okto Susandri, Unit Kerja SMK Negeri 3 Tebo. CGP Angkatan 9 Kabupaten Tebo Jambi. Berikut demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi untuk 2 buah kasus. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru sebagai manajer untuk mendapatkan murid yang berkarakter mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan kasus di kelasnya. Tahapannya terbagi 3. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, menvalidasi tindakan, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, pada tahapan ini pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahapan validasi tindakan yang kita lakukan adalah pertama berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan terakhir, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan antar sesama. Pada tahapan menanyakan keyakinan, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan. Kasus 1. Senin siang, Pak Okto tidak bisa mengajar pelajaran APLPIG di kelas 11 DPIB karena harus mengikuti rapat penting bersama kepala sekolah dan beberapa guru lainnya. Pak Okto pun memberikan tugas kepada murid kelas 11 DPIB agar kelas tidak kosong. Namun, Yurika tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah berbaring di karpet pojok baca dan akhirnya tertidur. Akhirnya, saat waktu pengumpulan tugas Yurika tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Pak Okto menemukan satu anak yang tidak mengumpulkan tugas, yakni Yurika. Padahal, berdasarkan buku absensi, hari itu Yurika masuk sekolah. Sehingga di saat istirahat siang, Pak Okto pun memanggil Yurika untuk klarifikasi ke kantornya. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Yurika, silakan duduk. Kamu tahu mengapa Bapak panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Pak. Ya, benar. Tapi kemarin kamu masuk kan? Iya Pak, masuk. Tetapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nah, Yurika, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak sendiri. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira, mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas, Yurika? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya malam ini sekolah TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk dan tertidur. Oke, kamu masih ingat keyakinan kelas yang mana tuh kamu anggap? Sih Pak. Kalau masih, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Belum Pak. Coba, keyakinan kelas yang mana yang kamu lakukan? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu kan? Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya Pak. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Ya. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bapak apresiasi ya untuk tanggung jawab kamu. Dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih Pak. Misi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurika Putri dari kelas 11 DPIB. Saya senang sekali diajak Pak Okto Susandri untuk menyelesaikan permasalahan yang saya alami. Walaupun saya bersalah di kelas, tetapi saya tidak dimarahi. Saya diajak berdiskusi untuk mencari solusi permasalahan saya. Saya berusaha tidak akan bergadang lagi supaya tidak mengantuk dan tertidur di sekolah. Terima kasih Pak. Kasus 2. Pada hari Jumat sore minggu lalu, Yoga tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pembina pramuka memberitahu wali kelas Yoga dan pada hari Senin, Yoga dipanggil Pak Okto untuk dimintai keterangan. Assalamualaikum, permisi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Yoga. Yoga, Sabtu kemarin kamu tidak ikut kegiatan pramuka ya?
Iya Pak, maaf, soalnya saya tidak bisa datang dan buru-buru karena diajak ayah pergi ke kebun di Sungai Karang. Wah, pasti senang ya. Bapak juga pasti akan senang jika diajak ke kebun. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Pak, soalnya saya tidak ikut kegiatan pramuka dan tidak meminta izin kepada Pak Riko selaku pembina. Kamu masih ingat juga dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira keyakinan apa yang perlu kamu terapkan? Disiplin mengikuti kegiatan sekolah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya akan menemui Pak Riko dan menyampaikan alasan saya dan meminta maaf Pak. Mungkin ada yang lain? Apa ya? Saya mengikuti ekstra dulu, baru ikut ajakan ayah Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus disiplin dalam kegiatan sekolah ya? Ya Pak, insya Allah saya akan berusaha lebih disiplin lagi. Nah, sekarang temui Pak Riko di kantornya ya. Baik Pak, permisi. Ya, silakan. Assalamualaikum, saya Yoga Dwi Pranando dari kelas 10 DPIB. Saya senang sekali dipanggil Pak Okto untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Walaupun saya bermasalah, tetapi saya tidak dimarahi. Saya diajak berdiskusi mencari solusi. Saya ke depan akan berusaha lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan sekolah. Terima kasih Bapak. Demikian video ini, terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.